Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Allah mengatakan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Allah bolak-balikan mereka. Kenapa? Kata para ulama, Allah ingin sunnatullahnya jalan. Sunnatullah berlaku kalau seorang tidur dalam satu posisi, lama-lama darahnya bisa mengendap pada posisi. Bukan tidur sehari dua hari. Kita tidur baru satu hari aja capek sekali kadang-kadang. Apalagi 300 tahun tidurnya. Oleh karenanya Allah bolak-balikan mereka. Yang kedua, kalau tidak dibolak-balikan khawatir mereka akan tertimbun dengan tanah. Nah, maka Allah jaga mereka dengan membolak-balikan mereka. Allah mengatakan wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka di depan pintu goa menjulurkan kedua kakinya. Kenapa anjing disebut-sebut? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah faedah berteman dengan orang-orang yang baik. Anjing ini enggak ada urusan, tapi Allah sebutkan anjing tersebut. Minimal dia mendapatkan keberkahan orang-orang Ashabul Kahfi tersebut. Sehingga dia disebut-sebutkan terus bersama orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi SAW telah menjelaskan, bergaul dengan orang soleh enggak ada ruginya. Kalau enggak dikasih minyak wangi, akan kecium juga terkena ciuman minyak wangi. Anjing tersebut coba disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran. Antum aja enggak pernah disebut-sebut. Ini anjing disebut dalam Al-Quran. Berulang-ulang nanti. Kita sebutin ayat berikutnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia hanya sekedar menemani apa? Menemani Ashabul Kahfi. Ini dalil yang paling kuat pentingnya. Bergaul dengan orang-orang saleh. Kemudian Allah bangunkan mereka. Inilah kisahnya. Inti dari kisah tersebut. Kata Allah. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailum minhum kam labithtum. Maka mereka pun, kita tidur berapa lama? Mereka saling bertanya. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ada yang mengatakan kita tidur sehari penuh. Ada yang mengatakan kita tidur baru setengah hari. Kenapa? Mereka masuk ke gua di pagi hari, bangunnya sore hari. Mereka lupa, ini yang kita pagi hari ini atau pagi hari kemarin. Mereka tidak berpikir kalau mereka tidur 309 tahun. Mereka menyangka mereka tidur baru sehari atau setengah hari. Oleh karenanya adapun riwayat-riwayat Israiliyat yang menyebutkan tatkala mereka bangun kemudian kukunya panjang-panjang, jenggotnya kemudian rambutnya jabrik. Nah ini enggak benar. Kalau itu panjang, kita enggak mungkin sehari kuku kita sudah 1 meter ya. Enggak mungkin. Itu menunjukkan tidak benar. Ya, jadi mereka bangun dalam keadaan normal. Allah bukan cuma menjaga jasad mereka, bahkan baju mereka juga biasa-biasa saja, jenggot mereka biasa saja, bahkan anjingnya pun kena karomah, anjingnya pun enggak mati. Bukan kemudian jadi tulang begini, enggak. Anjing kita jadi tulang, enggak. Anjingnya masih hidup, biasa-biasa saja. Ya. Jadi, benar-benar anjing tersebut juga mendapatkan karamah dari bergaul dengan orang-orang saleh. Misalnya orang yang hadir di majelis ilmu meskipun niatnya mungkin bukan untuk pengajian, tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka pun khilaf 2 pendapat. Ada yang mengatakan kita tidur 1 hari, kayaknya kemarin kita tidur. Kita baru bangun sekarang. Ada yang mengatakan, enggak, tadi pagi kita tidur, sekarang baru bangun. Ada yang mengatakan Rabbukum a'lamu bima labistum. Ini yang ragu. Aduh, kita enggak tahu berapa hari kita tidur. Namun enggak kepikiran kalau mereka tidur sampai setahun, apalagi 300 tahun. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati. Kemudian mereka mengatakan, kirimkan salah seorang dari kita dengan uang ini. Jadi masih ada uang perak tersisa di kantong mereka. Mereka bangun dalam keadaan lapar. Di mana enggak lapar? 300 tahun tidur. Lapar, dibeli makanan dulu. Jadi mereka lapar semuanya. Ambillah uang tersebut, kamu pergi beli makanan. Kata mereka, utuslah salah seorang dari kalian. Sebagian Allah mengatakan, ini dalil bahwasanya kalau pekerjaan cukup dikerjakan 1 orang, tidak usah dengan 2 orang. Ya. Tidak usah dengan 3 orang, terkadang malah kacau nanti. Maka mereka utus 1 orang saja, karena mereka sedang bersembunyi. Kalau 2 orang berjalan malah ketahuan. Tapi kalau 1 orang sembunyi-sembunyi mungkin bisa selamat. Kemudian, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Pergilah dengan uang tersebut, pergi ke kota, cari makanan yang paling enak. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, ya, ini dalil bahwasanya orang boleh makan enak. Itu tidak? Mereka ini wali-wali Allah atau bukan? Mereka 7 orang ini wali Allah atau bukan? Ya, wali Allah, tidurnya 309 tahun. Ternyata mereka cari makanan yang enak. Jadi boleh orang makan enak, boleh. Yang tidak boleh kalau berlebih-lebihan, ya. Ustaz kok makan enak? Terus Ustaz makan gak enak terus. Ustaz boleh makan enak, boleh. Kalau ada kenapa ditolak? Tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian falyatikum birizqin minhu.
Ini juga kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ini dalil bahwasanya mereka anak-anak orang kaya. Kenapa? Mereka orang kaya biasa makan enak. Maka tatkala mereka bangun cari makanan yang enak karena itu makanan kebiasaan mereka. Mereka bukan orang miskin. Makanya mereka menyuruh utusan mereka untuk mencari makanan yang enak. Kemudian kata mereka wal yatalattaf, hendaknya dia keluar dengan perlahan-lahan, jangan sampai ketahuan. Wala yush'iranna bikum ahada, jangan sampai seorang pun tahu di mana kalian. Kenapa kalau ketahuan? Innahum iyadharu alaikum, kalau sampai kita ketahuan, kalian ketahuan, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Mereka akan merajam kalian sampai mati atau mereka akan maksa kalian untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka ke dalam kesyirikan. Walam tuflihu idzan abada. Kalau begitu enggak ada keselamatan bagi kalian selamanya. Kalau kita sampai ketahuan, cuma ada dua pilihan. Pilihan pertama, kembali kepada kesyirikan, kalau enggak mau maka dibunuh dan tidak ada pilihan ketiga. Ini dalil dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah taala bahwasanya di antara rahmat Allah kepada umat ini Allah memberikan keringanan. Famastukrihu alaihi. Barang siapa yang dari umat ini, inna Allah tajawaza an ummati. Allah memberi keringanan kepada umat ini. Di antaranya apa yang mereka dipaksakan. Umat-umat terdahulu kalau dipaksakan enggak boleh mengucapkan kalimat kufur. Adapun umat Muhammad kalau dipaksakan mengucapkan kalimat kufur maka ucapkanlah sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dan tidak dihukum sebagai kufur, sebagai orang kafir. Kenapa? Terpaksa. Adapun dalam kisah Ashabul Kahfi mereka mengatakan yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Cuma dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Dirajam atau meninggal. Tidak ada dia mengatakan pilihan ketiga, kalau kalian dipaksa maka pura-puralah mengatakan kami setuju. Ini pendapat Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala. Adapun perhatikan di sini, wal yatalattaf, jalanlah pelan-pelan, ya. Berlakulah lemah lembut, jangan sampai ketahuan. Namun sering kalimat wal yatalattaf ini dijadikan jimat, ya. Iya kan kalau Al-Qur'an kita warnanya merah. Maksudnya apa warna merah itu? Paling tengah katanya. Paling tengah. Dipotong dijadikan jimat wal yatalattaf. Ya. Ya. Padahal maknanya pelan-pelan jangan sampai ketahuan. Tapi dijadikan apa? Mungkin jimat untuk menghilang kali, wallahu alam. Nah, ini salah. Ayat Al-Quran tidak digunakan untuk jimat. Dibaca bukan untuk menghilang, bukan untuk sakti. Tidak ada dalilnya. Ini salah penggunaan ya. Maka keluarlah orang ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, dia pun keluar dari goa, kemudian mulailah dia heran lihat kondisi dunia. 300 tahun ini berubah ya. Ada rumah yang sudah runtuh, ada rumah baru, ada pohon yang sudah tumbang, ada pohon baru. Maka Ibnu Katsir menyebutkan, dia mengatakan, jangan-jangan saya gila. Kenapa dunia berubah seperti ini? Ada yang mengatakan, jangan-jangan saya masih mimpi. Maka dia pun, mimpi enggak ya? Enggak, saya sadar. Jalan, tapi di jalan terus. Lapar, cari makan. Jalan, sehingga dia masuk dalam kota. Maka dia cari makanan. Lihat, kondisi manusia sudah berubah. Kondisi toko-toko sudah berubah. Kios-kios sudah berubah. Namun karena dia lapar, dia pun beli makanan. Dia sudah tawar makanan, maka dia keluarkan uangnya. Uang perak tadi. Gambarnya gambar Dark News. Ini uang 300 tahun yang lalu. Jadi gambar dulu gambar apa? Gambar rajanya. Kemudian dia pun bayar. Waktu dia bayar, penjualnya heran. Waduh ini dari mana dia ini? Jangan-jangan dapat harta karun. Kamu dari mana? Dari mana? Oh, nanti terjadi perdebatan. Kamu dari mana? Bukankah raja kalian Raja Dark News? Saya kemarin masih di sini saya. Mereka maka terjadi dialog. Akhirnya diangkatlah orang ini, dibawa orang ini menemui raja yang baru. Ternyata kisah Ashabul Kahfi ini kisah yang masyhur di negeri tersebut. Meskipun sudah 300 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu mereka sadar, dulu ada cerita 7 orang mau dibunuh, dicari oleh prajurit, nggak ketemu-ketemu, hilang. Sehingga raja yang sekarang pun tahu. Ternyata kalian. Maka akhirnya sang raja pun ingin ketemu dengan Ashabul Kahfi yang lainnya. Maka berangkatlah mereka diantar oleh pemuda ini menuju ke goa tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya akhirnya sang pemuda mengatakan tunggu sebentar, saya akan masuk. Begitu dia masuk tidak kembali lagi. Namun pendapat yang kuat bahwasanya mereka ketemu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim." Maka kami menjadikan mereka ketemu dengan apa? Ashabul Kahfi. Jadi raja itu masuk dengan anak buahnya kemudian berpelukan dengan mereka. Setelah itu mereka meninggal dunia. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.